Seakan sulit ditebak, drama pilkada serentak terus berlanjut. Ya, mulai dari tarik ulur partai politik dengan sejumlah nama yang akan diusung maju hingga koalisi yang begitu cair. Lalu kenapa pilkada kali ini begitu dinamis? Kita diskusi. Masa-masa genting semacam ini saya kira masing-masing partai politik tentu akan mencari peluang yang paling besar keuntungannya bagi mereka. Berkaitan dengan tawar-menawar sekaligus memposisikan partai politik, apakah nanti partai politik yang mendukung Kimples ini mendapat porsi yang cukup besar atau tidak. Pilkada serentak, dramanya sudah dimulai sejak putusan MK diketok. Revisi Undang-Undang Pilkada batal, otomatis peta politiknya berubah total. Ada yang gagal, ada yang batal. Kenapa sih harus penuh dengan drama? Kita diskusi. Namanya politik, udah pasti sulit ditebak. Walaupun bisa diprediksi, tapi ketika last minute ganti koalisi, udah biasa. Kabar terbaru datang dari pasangan calon Ahmad Riza Patria dan komedian Marcel Widianto. Pasangan ini dikabarkan mundur dari kontestasi Pilwakot Tangerang Selatan. Mundurnya pasangan ini dikonfirmasi oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Ia juga menyampaikan jika Riza dan Marcel akan mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon Daphne dan Pilar Saga Iksan. Meskipun hingga saat ini belum ada alasan kenapa pasangan ini mundur dari Pilwakot Tangsel. Ada yang batal, ada juga yang gagal. Anies Baswedan gagal melaju di Pilgub Jakarta setelah PDIP resmi mengusung pasangan Pramono Anung Rano Karno. Pasangan itu resmi mendaftar ke KPUD Jakarta pada Rabu siang. Yang narik dukungan ada, yang berubah haluan ada juga. Semua ada di pilkada. Pilgub Banten misalnya, dinamikanya sempat menjadi sorotan setelah Golkar menarik dukungan bagi pasangan Andra Dimyati dan memilih mengusung pasangan Airin Ade yang telah lebih dulu diusung oleh PDIP. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Airin Ade resmi mendaftar ke KPU Banten pada Rabu siang. Pasangan ini akan melawan pasangan Andra Dimyati. Di Pilgub Jawa Barat, PKS akhirnya memilih untuk mengusung Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Pasangan ini akan melawan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang didukung oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Gak kalah menarik, Pilgub Jawa Timur, pasangan petahana Khofifah Emil Dardak diusung oleh koalisi besar 14 partai politik. 9 diantaranya adalah partai pemilik kursi di parlemen. Pesaingnya, Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Sutiaji mantan Wali Kota Malang yang disebut-sebut akan diusung oleh PDIP. Tapi di tengah perubahan peta pilkada, koalisi raksasa Kimples nampaknya masih solid di sejumlah daerah. Ini misalnya. Di Jakarta, Kimples sepakat mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Total ada 12 partai politik yang bergabung. Di Jawa Tengah, Kimples sepakat mengusung Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Total ada 9 partai politik yang mengusung pasangan ini. Sementara di Sumatera Utara, Kimples sepakat mendukung Bobi Nasution dan Bupati Asahan Surya dalam Pilkada Sumatera Utara. Total sudah ada 7 partai politik yang menyatakan dukungannya. Melihat peta politik yang berubah begitu dinamis, benarkah semata-mata hanya karena putusan MK atau dibaliknya ada kesepakatan berbeda? Dalam situasi normal saya kira sah-sah saja ketika terjadi bongkar pasang koalisi begitu ya. Terlebih memang masa pendaftaran di KPU daerah juga belum ditutup, setidaknya sampai tanggal 29. Jadi di masa-masa genting semacam ini saya kira masing-masing partai politik tentu akan mencari peluang yang paling besar keuntungannya bagi mereka. Tetapi ada semacam anomali kalau kemudian itu terjadi di Kimples yang sejak awal mereka terbentuk bahkan sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi sekalipun. Nah, saya kira 2 hal yang perlu dicermati. Yang pertama, bisa saja memang benar di Kimples terjadi perpecahan. Tetapi perpecahan itu
besar kemungkinan tidak di antara partai-partai politik, tetapi ada tokoh-tokoh sentral begitu ya, yang memang punya pengaruh cukup kuat di Kimples. Nah, yang kedua saya kira yang mungkin punya dampak terhadap perubahan-perubahan adalah berkaitan dengan tawar-menawar sekaligus memposisikan partai politik, apakah nanti partai politik yang mendukung Kimples ini mendapat porsi yang cukup besar atau tidak. Ini biasa dilihat dari porsi suara yang mereka miliki. Kalaupun ada deal-dealan partai yang mungkin terjadi di balik bongkar pasang koalisi, kita sebagai masyarakat jelas lebih diuntungkan dengan dinamika pilkada yang terjadi saat ini. Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan otomatis membuka peluang makin banyak calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada. Kita sebagai pemilih artinya makin punya banyak pilihan calon pemimpin terbaik. Sementara bagi partai, apa yang terjadi dalam pilkada saat ini tak lain menjadi bekal tabungan untuk persiapan Pilpres 2029. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak selalu terlihat. Salah satunya misalnya begini. Pilkada 2024 sekarang itu besar kemungkinan diproyeksikan untuk kemenangan atau untuk pemilu di 2029. Itulah kenapa kemudian Kimples itu berusaha mulai dari kota, kabupaten sampai provinsi, mereka berusaha untuk tetap solid. Kenapa? Karena orientasinya adalah Pilpres 2029. Kalau sampai upaya Kimples ini tidak berhasil di Pilkada 2024, maka konsolidasinya di 2029 kan akan cukup terganggu. Satu sisi kekuatan mereka tidak merata, sisi yang lain partai-partai politik besar kemungkinan juga akan masing-masing dengan kondisi putusan MK kemarin begitu. Ya gitu deh, segala drama dan manuver yang terjadi dalam pilkada ini ujung-ujungnya untuk mengamankan kepentingan dan kuasa di tahun 2029. Hanya kita rakyat yang wajib cermat dan teliti dalam memilih siapa kepala daerah yang menjabat dan sebanyak-banyaknya bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.